Panasnya perseteruan dua sahabat Dewi Persik versus Indahsari yang berujung tuntutan Indahsari agar DP meminta maaf jika tidak mau disomasi. Juga ancang-ancang untuk dilaporkan ke polisi, berujung dibalas pihak DP dan Ruli berencana membuat laporan polisi atas Indahsari setelah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup pasca dituding melakukan perselingkuhan. Para mantan suami DP King Saipul Jamil, Angga Wijaya pun turun gunung membantu melerai perseteruan tersebut. Seperti apa pula teropong peramal terkait nasib hubungan asmara DP dengan pilot Ruli di tahun ini? Benarkah akan semakin merenggang dan diwarnai aksi-aksi mengkhianati cinta DP? Bagaimana pula tanggapan Rian Ibram atas kehidupan asmara DP dengan Ruli yang sempat diwarnai kabar Ruli berselingkuh di Bali? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan dan ketegangan antara Dewi Persik dan Indahsari yang dipicu oleh sengketa soal benar tidaknya Ruli berselingkuh seperti yang telah dituturkan Indahsari kian memanas. DP dan Indah yang sebelumnya sempat sepakat bahwa Ruli mengkhianati cinta DP kini berubah haluan pasca Ruli kembali ke pelukan DP. DP yang kini lebih percaya kepada pengakuan Ruli, sementara Indahsari tidak memiliki bukti terkait tudingan perselingkuhan tersebut pun meradang karena dituding sebagai penyebar hoaks oleh DP. Tangis Indahsari pun pecah karena merasa dikhianati oleh temannya sendiri yaitu DP. Ia merasa tersakiti hatinya oleh berbagai label yang menurutnya sering dicuap-cuap DP di hadapan netizen saat live di akun sosial medianya. Indah pun menuntut DP meminta maaf jika tidak mau disomasi. Sementara pihak DP bersama Ruli berniat membuat laporan polisi terhadap Indahsari. Makin tajamnya perseteruan keduanya membuat para mantan suami DP pun turun gunung untuk melerai. King Saipul Jamil yang sebelumnya garang terhadap DP kini terlihat semakin melunak dan makin sayang. Menurutnya karena Indahsari dan DP sudah berteman cukup lama, maka perseteruan ini pastinya ada jalan damai dan menyelesaikan masalah secara baik-baik. Tapi yang saya sayangkan adalah setiap dia live, dia kata-katain saya. Ketika dia live, mungkin ada netizen yang bicara tentang laki-laki itu. Katanya laki-laki itu selingkuh, dia ngamuk. Akhirnya dia ngata-ngatain saya dengan lantang, dengan kata-kata, Indahsari itu hoak, Indahsari itu bohong, Indahsari itu menyebar fitnah. Sakit banget saya rasanya. Kenapa dia selalu nyebut-nyebut nama saya? Dan dia selalu kata-katain saya di setiap live-nya dia. Setelah sampai di Jakarta ternyata berbalik bahwa seolah-olah Indahsari yang membuat peristiwa itu semakin keruh. Bahwa peristiwa yang terjadi yang disaksikan langsung oleh Indahsari ini itu semuanya tidak betul. Berarti semua itu hanya rekayasa. Kira-kira gitu. Jadi untuk membuktikan ini ada semuanya. Untuk itulah pada kesempatan malam hari ini kami sebagai kuasa hukumnya dengan rekan-rekan saya semua sebenarnya tidak terlalu banyak yang kita harapkan supaya permohonan maaf yang bersangkutan. Permohonan maaf yang bersangkutan bahwa peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu bukan hoax. Tetapi peristiwa itu adalah betul-betul nyata fakta. Namun apabila permintaan kita bahwa yang bersangkutan memohon
permintaan maaf pada kita tidak diindahkan, bahkan melakukan upaya lain, kita akan somasi dia. Dan gue nggak ngerti kalau mereka mau somasi gue atas dasar apa. Kenapa sih kalau nama Dewi Persik tuh dikit-dikit disomasi? Gue juga nggak ngerti. Masalahnya tuh apa? Kalau gue menjaga jarak dan gue nggak mau tiap hari orang tersebut itu pingin ngintil, ikut sayang, ikut ada. Nah itu aku boleh dong. Gue kan nggak kepengen orang dikit-dikit ngikut gue mulu. Aku tuh orangnya punya privacy. Dan kebetulan banyak WA-nya ini udah pada dibaca nih sama aku, tidak menyebarkan ya. Tapi WA dan orang-orang terdekat aku udah pada baca semua. Video, voice note, WA udah pada baca semua. Karena menyebarkan WA itu ada pasalnya. Dan dia sudah menyebarkan kemana-mana WA yang sudah dipotong-potong yang tidak keseluruhan. Ingat itu. Coba temuin si pilot, justru si pilot akan laporin dia ke kantor polisi. Sekarang bukti-bukti lagi disusun sama si pilot. Jangan memperbesar sebuah masalah yang memang seharusnya bisa diselesaikan. Jangan berantem, jangan bertengkar ya. Berdamai saja. Berdamai, terus juga cari solusi musyawarah, ya kan? Terus juga cari jalan terbaik, ya. Apalagi kan mereka berdua ini kan bestie. Hindarilah hal seperti ini gitu. Ya, di kasus saya pun juga saya sudah maafkan DP, tapi ya dia harus mempertanggungjawabkan gitu loh. Karena saya menyadari bahwa kita jangan sampai mau dikalahkan dengan hawa nafsu, emosi, terus amarah. Buat apa sih gitu? Nggak ada gunanya. Ya, itu artinya kita memperbesar hal-hal negatif di dalam tubuh kita gitu. Ya pasti saya akui kalau orang punya rasa kecewa pasti wajar gitu kan. Tapi alangkah bagusnya, alangkah baiknya itu kalau mereka tuh tabayun, duduk berdua ya kan. Terus juga permasalahannya apa, maunya bagaimana. Menurut King Saipul Jamil, rencana tindakan saling somasi antara Dewi Persik dan Indah Sari dinilainya sah-sah saja sebagai ekspresi rasa kecewa yang bergelora panas di dada saat ini. Namun menurut King Saipul, alangkah lebih baiknya DP dan Indah bertemu secara baik-baik. Masing-masing pihak mengakui porsi kesalahannya, mengoreksi diri masing-masing, lalu saling memaafkan, hingga nantinya bisa menemukan titik perdamaian. Kita boleh mengungkapkan kekecewaan kita. Gue kecewa sama lo nih, kenapa lo bikin cerita seperti ini gitu kan. Nah setelah kita sudah tuangkan ya kan undang-undang kita gitu, ya solusinya apa nih gitu kan. Kalau misalkan si yang bersalah ini mengakui, ya sudah selesai ya kan. Artinya kekeliruan itu kan sudah terjawab gitu, ya saya minta maaf gitu. Nah, memang sih yang repotnya kalau si tersalah ini tidak mengakui kesalahan, gitu repotnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, solusinya kita jangan memaksa dia untuk mengakui kesalahan dia. Udah kasih waktu aja gitu, biar dia untuk berintrospeksi diri. Sampai suatu hari nanti saya yakin pasti hati dia akan terketuk. Iya, gue salah. Angga Wijaya sebagai mantan suami dari Dewi Persik juga bersaksi bahwa hubungan DP dan Indah Sari sudah dekat dan akrab sejak dulu. Persahabatan mereka sudah terjalin cukup lama, karena itu Angga tidak menyangka kalau persahabatan keduanya bisa berujung seterus sepanas ini.
Karena itu, Angga menyarankan kepada DP dan Indah untuk mencari solusi terbaik dari perseteruan mereka dengan bertemu dan menyelesaikan masalah atau mencari solusi secara baik-baik. Karena masalah ini hanya bisa selesai oleh keduanya dan keduanya perlu duduk bersama dengan kepala dingin tentunya. Yang baik-baik aja lah ya. Karena kan hubungan mereka kan memang baik. Terlepas aku sudah tidak bersama, kita pernah bersama bareng dengan Kak Indah juga. Kak Indah menurutku ya, sepengenalanku baik, mereka semua baik. Berdua itu maksudnya hubungannya baik. Kalau sampai terjadi perseteruan, ya kalau aku sih coba dibicarakan baik-baik ya. Dari mana masalahnya, apa penyebabnya, dicari solusi. Kalau zaman aku mah semua ya yang sepenglihatan aku ya baik. Saling support, saling memberikan pekerjaan ya. Maksudnya itu memberikan pekerjaan. Kak Indah selalu diikutsertakan dalam pekerjaan apapun, menemani. Di luar itu aku nggak tahu. Yang aku lihat pada saat itu, karena kebersamaan kita ya seperti itu. Sebatas pekerjaan, di luar pekerjaan mungkin ada cerita-cerita pribadi atau cerita-cerita yang lebih serius yang mungkin aku pada saat itu nggak tahu, ya itu nggak ngerti ya. Heboh, para mantan suami Dewi Persik berikan saran terbaik untuk solusi perseteruannya dengan Indah Sari. Lalu, seperti apa ramalan soal nasib hubungan asmara DP dengan Ruli di tahun ini dan ke depan? Benarkah semakin serius atau diramalkan semakin merenggang? Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Panasnya perseteruan Dewi Persik versus Indah Sari terkait kabar perselingkuhan pilot Ruli di Bali tak disangka terus bergulir panas. Akan sepanas itukah kehidupan asmara DP di tahun ini? Ahli tarot meneropong bahwa Dewi Persik harus berhati-hati untuk memilih teman hingga membangun hubungan asmara. Peramal melihat hal tersebut berdasarkan sinyal dari kartu tarotnya. Bahkan hubungannya dengan pilot Ruli pun terlihat dari petunjuk kartu tarot akan semakin dingin dan menjauh. Karena menurut peramal, semakin sukses DP dalam karir yang diraihnya sebagai biduan, maka semakin rumit pula kehidupan asmara DP. Lantas benarkah kesuksesan dalam berkarir membuat DP kesulitan untuk mendapatkan pasangan hidup? Lebih berhati-hati dalam berteman, berhati-hati dalam hubungan asmara, bahkan kita lihat asmaranya di sini semakin sukses, bahkan semakin sulit untuk mendapatkan pasangannya. Ya, agak sedikit riskan ya, karena di situ semakin sukses dia, maka akan semakin sulit untuk mendapatkan pasangan. Dengan pasangannya saat ini ya, kita lihat sama R. Agak sedikit dingin, agak sedikit menjauh nih hubungannya, mulai ada ketidakjelasan ya. Ada sedikit terhambat, agak sedikit slow down. Artinya adalah di sini aku melihat seorang DP ini lebih memilih diam, lebih memilih untuk lebih kepada ingin sendiri dulu, menenangkan diri. Ya. Hubungan ini dari lagi dalam hubungan yang stuck, artinya sendiri-sendiri untuk saat ini. Masih berkomunikasi, masih juga berhubungan, tapi lebih kepada beri space waktu untuk bisa memikirkan lagi ke depannya mau seperti apa. Dari apa yang sudah terjadi dalam kehidupan asmaranya,
emang agak sulit, namun aku juga mengetahui sesuatu hal yang memang sangat terdalam ya, yang aku tidak bisa ungkap di sini ya, terkait dengan kesuksesannya dia juga ada sesuatu hal yang membuat dia susah jauh dari jodohnya. Ya. Ada sesuatu hal yang memang di sini aku tidak akan ungkap apa yang membuat dia jauh dari jodoh dan menutup jodohnya karena kesuksesannya. Dan aku tidak bisa ungkap di sini, ada kaitannya dengan mistis ya. Nah, di sini tipikalnya Mbak DP ini adalah dia yang akan memimpin keluarga. Nah, ini yang sangat sulit. Makanya aku bilang kriterianya semakin suksesnya dia akan semakin sulit jodohnya, kecuali kalau dia sudah hijrah. Tak hanya itu, peramal juga mengungkap bahwa kesuksesan yang diraih Dewi Persik sebagai biduan dangdut juga akan membuat dirinya semakin sulit dimengerti oleh lawan jenis sehingga memperumit kehidupan asmaranya. Dan diramalkan pula bahwa di tahun ini, konon akan ada masalah-masalah yang bermunculan dari kehidupan asmara Dewi Persik, terutama akibat ulah kekasihnya yang bakal terungkap semuanya. Bahkan di tahun ini nampaknya akan semakin banyak ya problematik dalam kehidupan asmaranya, akan semakin muncul sifat asli dari sang pria yang akan menyakiti ya. Akan ada kejadian lagi nih ya, di tahun 2024 ini akan ada kejadian lagi yang akan dilakukan sang pria ya, dan akan membuat marah, yang akan membuat semakin menjauh hubungan asmaranya. Di tahun ini juga akan banyak problematika ya, hubungan ini akan ada bermunculan nih ya, kasus-kasus baru mengenai entah perselingkuhan, entah apa sifat asli dari seorang pria ini akan bermunculan di tahun ini, yang akan membuat terbakarnya ya kemarahan seorang DP, dan di sini akan menjadi beban ya. Dan memang perseteruan ini adalah bukan sesuatu hal yang direkayasa, artinya memang ini adalah perseteruan sebenarnya ya, memang benar-benar berantem dan memang benar-benar terjadi. Mengejutkan peringatan dari peramal terkait kehidupan asmara Dewi Persik di tahun ini yang konon akan mengalami banyak masalah. Lantas, seperti apa dukungan sahabat terhadap kehidupan asmara Dewi Persik? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Di tengah perseteruan panas Dewi Persik dengan Indah Sari terkait dugaan perselingkuhan pilot Ruli, sahabat DP yaitu Rian Ibram tetap mendoakan Dewi Persik agar bisa menemukan jodoh yang terbaik pasca bercerai dengan Angga Wijaya. Dengan nada bercanda, Rian Ibram justru berseloroh bahwa kalau Dewi Persik tidak menemukan jodoh, maka dirinya yang selama ini berstatus sebagai teman kerja siap menjadi teman hidup DP. Pokoknya yang terbaik buat Dewi Muria Agung. Ingat, kalau misalnya masih belum mendapatkan teman hidup, ada aku, teman kerja yang siap menjadi teman hidup. Sama siapapun itu, aku tuh selalu mendoakan yang terbaik. Bukan cuma sama yang sekarang, sama mantan suaminya pun aku kenal dekat. Dengan mantan suami sebelumnya aku kenal dekat. Jadi aku tipikal orang yang bersahabat, berteman dengan siapapun. Buat kalau mereka ke aku baik, pasti akan baik. Aku akan baik juga sama mereka. Itu kan masih dugaan. Ya sebenarnya belum bisa menjudge bahwa dia beneran selingkuh kan. Baru rumor doang gitu. Cuman ya aku sih nanggepinnya biasa aja sebagai teman kerja gitu ya. Cuman ya kalau apapun yang terjadi ke depannya, sebagai seorang teman kan berharap yang terbaik, mau dia dengan siapapun. Tapi secara pribadi kalau aku berpikirnya, oh oke, masih ada kesempatan berarti. Yeay. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari
yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.